Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ya, Avanza baru sudah keluar, Xenia baru sudah keluar, dan ini di belakang kami adalah Veloz yang baru. Nah, perubahan yang paling berbeda dari generasi yang sebelumnya itu adalah penggerak. Sekarang berpenggerak roda depan. Nah, Avanza Xenia dari dulu terkenal karena memang penggerak roda belakang, masih konvensional. Mesinnya longitudinal posisinya, kemudian ke belakang, gardan, kemudian mentransfer tenaganya ke roda belakang. Dia tidak full monokok, di sisi belakang ada sedikit semacam rangka, macam leather frame tapi bukan. Ya, cuma kebasikan itu yang biasanya orang suka. Nah, Avanza Xenia Veloz baru tidak. Ini sekarang sudah berubah menjadi front wheel drive, berpenggerak depan, dan platformnya DNGA. Yang pasti lebih enak, tapi kebanyakan orang-orang Indonesia itu berpikir, oh nanti gampang rusak, nanti ini, nanti itu. Alah, kalau mau gampang rusak itu mau pakai mobil itu berapa tahun ya? 20 tahun, 30 tahun? Enggak, biasanya orang 5 tahun juga setelah cicilannya lunas biasanya dijual, 3 tahun setelah cicilan lunas dijual. Tapi jangan nyicil ya, beli cash saja. Oke, belakang kami ini adalah Veloz baru. Nah, Avanza dengan Veloz tadinya perbedaannya tuh lumayan mirip, hanya sekedar aksesoris ini itu. Nah, sekarang Avanza dengan Veloz perbedaannya cukup lumayan jauh ya. Agak susah mengkonversi dari Avanza kita pasang aksesoris menjadi Veloz. Banyak body part yang mesti diganti. Nah, ini Veloz mukanya mirip seperti race dengan bahasa desain baru Toyota. Nah, ini mukanya race sekali. Nggak jelek, bagus. Tekuk-tekukannya tuh enak dilihat, dan kalau dilihat dari samping, mobil ini tuh ada garis chrome dari lampu depan sampai ke belakang yang mirip sama, ini mirip apa ya? Expander. Itu ada tekukan ini, macam otot, kap mesinnya. Ini kalau apa istilahnya Bung Fitra ini apa? Ukiran. Pahatan. Enggak, kalau kami ini model lebih mengklingon gitu. Nah, ini lampu-lampunya semuanya di depan lampu LED. Lampunya LED semua, high beam, low beam, tapi fog lampnya masih bolam biasa berwarna kuning. Warna kuning itu sebenarnya lebih bisa menebus kabut ya kalau kita lewat jalan berkabut. Mesinnya ini sama dengan Avanza Xenia generasi sebelumnya, 1500 cc, tapi yang tadinya longitudinal sudah berubah menjadi transversal ya. Tenaganya mirip, hampir sama dengan Avanza Xenia yang lama, tapi menurut kami ini mungkin rasa tenaganya mungkin lebih kencang. Kenapa? Tidak ada power loss ke kopel dan gardan belakang, nggak jauh-jauh, langsung ke roda depan. Tapi mungkin rasanya lebih tidak bertenaga, mungkin karena transmisinya ini adalah CVT ya. CVT itu menghilangkan rasa torsi yang berlebihan. Sekarang zamannya CVT, kenapa CVT? Semuanya CVT. Nah, tapi anyway, nggak apa-apa, CVT itu adalah transmisi yang paling bisa hemat BBM. Ya, dan mungkin CVT sekarang juga jauh lebih reliable dibanding dengan CVT yang dulu-dulu. Nah, ini mesinnya ya itu, dual VVT-i. Dan melihat ruang mesin ini seperti ruang mesinnya tuh kegedean, mesinnya kekecilan. Ruangannya tuh sangat besar. Mesin dengan rangka depan ini dan radiator, itu masih ada gap lumayan. Dan mesin posisinya agak ke bawah. Center of gravity lebih bagus, tapi mungkin menurut kami ini kebutuhan platformnya. Platformnya memang memposisikan mesinnya agak ke bawah. Jadi bisa dipakai untuk mobil apa aja, mau pendek, mau tinggi. DNGA bisa dipakai. DNGA itu adalah Daihatsu New Global Architecture. Ini ada kamera di moncong, di samping ada kamera juga, kiri dan kanan. Dan belakangan tentu ada kamera juga. Jadi ini dilengkapi dengan kamera 360. Bisa ngelihat 360 derajat. Tuh. Velgnya ini besar, 17 inch. Ya, desainnya juga lumayan oke. Bannya itu 205, tebal 50% dari 205. 17 inch ini jadi keras nggak ya? Harusnya sih jadi keras. Cuma platform DNGA ini, pengalaman kami nyobain Rocky dan Race, platformnya enak. Pakai velg sebesar ini juga harusnya sih enak. Oh, ini ada lekukan-lekukan macam ini nih, over fender nih. Dan yang belakang emang copot-copotan beneran, kayak ditempel suatu aksesoris. Tutup tangkinya ada tambahan itu. Nah, ini rem belakangnya disc. Avanza Xenia dapat rem belakang disc. Enggak. Tapi
Avanza Xenia memang sebenarnya tidak mendapatkan rem belakang disk, yang dapat hanya Veloz. Veloz yang dapat rem belakang disk begini. Nah, belakangnya keren ya. Ini lampu nyambung dari kanan ke kiri gini, terpotong logo Toyota sih. Kenapa nggak sekalian logo Toyota nyalain? Ih, Nora ya. Seperti ini. Nah, kalau lampu remnya dinyalakan seperti ini, sennya ada di sini, lampu mundurnya malah di sisi luarnya. Ini cuma mata kucingnya aja. Veloz itu ada beberapa macam. Ada Veloz yang manual, ada Veloz yang Q, ada Veloz yang ini. Ya, ini Q tapi dilengkapi dengan TSS, Toyota Safety Sense, yang paling mahal. Harganya luar biasa. Tapi teknologinya juga luar biasa. Kita buka bagasinya. Ini di bawah nggak ada apa-apa ya. Knalpotnya juga model agak ngumpet. Buka bagasinya pakai tombol. Oh, belakang ada apa namanya nih? Wiper belakang. Nah, bagasinya kalau keadaan dua-dua jok row ketiganya disenderkan habis seperti ini, sisanya masih lumayan. Ini stick golf masih bisa masuk ini. Dan di row ketiga ini juga senderannya bisa diatur-atur, bisa paling nyender segini dan bisa ditegakkan lagi. Ada berapa posisi ya? 1 2 3 4 5 6, banyak. Nah, kalau dilipat jok row ketiganya sangat lega sekali. Luar biasa. Di belakang ada tempat-tempat sebelah kiri, di bawah sini ada tempat-tempat lagi untuk dongkrak dan kawan-kawannya. Ban serepnya itu ini diputer-puter, turunlah ban serep. Oke, duduk belakang. Nah, ini ada handle nggak di sini? Nggak ada di sini. Oke, one touch. Males banget. Aduh, di tengah ada apa ini? Kena catchernya seat belt. Ini sempit. Coba senderannya ditambahin lagi. Udah mentok ya? Udah mentok nyendernya. Ini nempel. Sempit ya, memang dulu Avanza juga nggak luas-luas amat ininya. Apa ini nempel? Oh, mungkin jok row kedua ini bisa dimajuin. Coba dimajuin. Oh iya bisa. Oh, dimajuin habis jadi gini. Segini jauh. Lega sekali kalau dimajuin. Luar biasa. Tapi depan sisanya berapa? Habis. Coba diantara mundurin dikit. Depannya segitu, belakangnya segini. Ini sini masih oke nih. Ini oke. Senderan juga segini masih oke. Nah, di belakang dapat apa aja? Dapat seat belt, retract 2. Kemudian di kanan kiri ini ada tempat-tempat di bawah buat naro minuman juga bisa. Jadi ini semi cup holder ya, semi ya, karena nggak ada yang megangin dengan proper di sini. Di atas ada tempat-tempat juga untuk mungkin naruh handphone, bisa. Dan di sebelah kanan, sisi kanan ada 12 volt power outlet. Sebelah kiri nggak ada, cuma buat naruh handphone di atasnya. Plastik murah. Series airbag. Oke, row kedua. Ini di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174 dengan posisi row ketiga yang tadi lega. Nah, ini masih bisa, dengkul masih ada jarak 2-3 jari, 3 jari lah. Kemudian kakinya masih bisa masuk ke bawah. Jadi ini masih enak, masih bisa, bukan masih enak. Nah, kalau misalnya nggak ada penumpang row ketiga, kita mundurkan habis. Nah, ini di belakang posisi nyetir kami sejengkal legroomnya, kaki masih bisa masuk. Headroomnya lega sekali. Nah, ini seatbelt untuk yang duduk tengah dapat 3 titik juga. Nah, duduknya ini biasa aja sih, nggak enak juga. Tapi lumayan, dia ada konturnya nih, ada bentuknya sehingga bodi manusia bisa duduk dengan nyaman. Di senderannya juga ada konturnya, jadi tidak membakar tapi lebih nyaman dengan kontur seperti ini. Armrestnya ini ada sebenarnya. Ini kita tarik. Ini kan jok belah 40-60 ya. Senderannya belah 40-20-40. Jadi tengah-tengah 20-nya itu bisa dilipat begini menjadi armrest. Namun, ini seperti tidak didesain menjadi armrest. Ya. Ini materialnya, material yang dibuat untuk di belakang jok yang kasar. Jadi buat ini tuh nggak enak. Buat duduk tangan tuh nggak enak. Ini material kasar yang untuk di belakang jok, kenapa nggak sekalian dikulitin gitu? Karena joknya juga udah enak. Joknya ini fabriknya fabrik bagus dan ada kulit-kulitannya, pinggirannya.
Ini kenapa nggak sekalian dikulitin jadi armrest yang proper begitu. Nah, di belakang jok depan itu ada kantong-kantongan, kanan kiri sama, ada 2 kantong-kantongannya juga untuk naruh handphone, nyelipin handphone. Di bawah juga ada kantong juga untuk nyelipin sesuatu. Pintunya plastik keras, full plastik keras. Bentuknya sih nggak jelek, tapi full plastik keras. Ada bottle holder atau cup holdernya di sini. Di bawah juga ada kantong, bisa naruh botol juga di bawah. Jadi naruh botol air mineral di bawah. Di sini naruh kopi yang baru kita beli di cafe. Tapi ada empuk-empuknya. Ini di pinggir, material kulit-kulitan buat naruh tangan. Empuk, enak. Tapi begitu armrestnya diturunin yang ini kulit terasa mahal, yang ini terasa murah. Jadi Anda berada di tengah-tengah antara murah dan mahal. Di belakang ini ada AC, kita nyalakan, ada puter-puteran AC. Ini puter-puteran sangat unik dan besar. Ya, kami belum pernah lihat bentuk puter-puteran seperti ini pada suatu mobil. Nah, AC-nya tuh keluar dari sini. Ini seperti pada Sigra Ayla yang bentuknya kisi AC-nya, tapi dia bisa dibuka tutup. Lubang AC-nya tuh ini 2. Ini adalah pengatur arahnya, kanan dan kiri. Terus flap ini buat apa? Flap ini nggak ada fungsi apa-apa kecuali ini buat nutup gini untuk ngarahin ke jok row kedua. Kalau gini ngarahnya lebih ke jok row ketiga. Dan ini murni beneran AC ya. Ini ada lubangnya di sini buat nyedotnya. Ini beneran AC, bukan hanya sekedar kipas angin yang mindahin udara dari depan ke belakang. Nah, ini dapat monitor. Ya, monitornya itu kita bisa atur video source-nya, bukan touchscreen ya. Ini seperti aftermarket sekali. Nggak keren, nggak keren. Tadi kata salah satu kru kami seperti bis malam, ya. Oh, ini bisa ganti-ganti latar belakangnya. Ini lampu LED strip. Oh, ini buat terang gelap. Gimana sih, kok rumit amat ini? Itulah, tapi nonton TV, apapun di belakang, di mobil itu pasti bikin pusing. Jangankan gitu, sebelum TV-nya nyala berfungsi sebagai monitor TV, ini aja udah bikin pusing gimana caranya. Nggak, ini source videonya tuh dari mana? Pasti dari depan kan? Karena belakang ini nggak ada colokan HDMI atau colokan AV-in gitu. Heran. Tapi nutupnya keren. Begini, kan biasanya nutupnya begini. Ini nutupnya dari sana. Dan cukup kokoh, nggak ngewer-ngewer. Terus kalau dilipat gini dia nyala begini. Oh, harus dimatiin dulu ya. Matiinnya bagaimana? Ini kami yang gaptek apa gimana sih? Kok rumit gitu loh. Susah, ini nggak seperti standar suatu mobil, ini seperti aftermarket. Rumit. Oh, ini ada ambient light orange nih. Oh, tuh ada pengaturan ambient light ya tadi berarti. Berubah kan? Cuma di selipan kecil di sini. Ada biru. Oke, lanjut belakang. Ada satu buah cup holder lagi di tengah, jadi semuanya ke bagian cup holder ya. Yang kanan di pintu, kiri di pintu, tengah ada di konsol tengah. Tapi bisa juga dipakai untuk orang depan. Di bawahnya ada dua colokan USB. Oke, kita pindah ke depan. Dashboardnya ini mirip-mirip Rocky Race juga bentuk-bentuknya. Tapi ya seperti biasa mobil kelas ini walaupun sudah 200 juta gede, plastik keras. Ini bisa main perkusi. Cuma ada kulit-kulitan juga di sini dashboard. Jadi kalau di belakang door panel itu jahitan palsu dengan kulit-kulitan, sama sekali bukan kulit, plastik. Yang di sini, empuk. Wow, ada tulisannya Veloz. Ya, sini jahitan asli. Ini plastik keras. Jadi bagian panel yang ada kulit-kulitannya hanya sebelah kiri. Sebelah kanan ini plastik keras, sampai ke pintu juga plastik keras nih, padahal bisa dikulitin nih, kami yakin nih. Sebenarnya bisa dikulitin, tapi mereka memutuskan untuk enggak, jangan. Kulitnya di bawah aja. Ini yang tersentuh kulit. Kalau yang tersentuh kulit manusia maksudnya. Kalau yang di pintu ini jangan, harus plastik. Dan jahitan palsu ya. Emang jahitan palsu tuh selalu ada di mana-mana, heran. Dan tahu-tahu ya, ini nggak ada temennya nih. Dia sendirian tahu-tahu ada karbon-karbonan palsu. Karbon-karbonan palsu. Aduh, kenapa sih tahu-tahu ada beginian? Ini sama seperti di atapnya GR Yaris. Atapnya GR Yaris itu dapat stiker yang kayak beli meteran di toko aksesoris gitu ya. Ini juga sama nih begitu. Ini kurang jadi armrest ya, kecuali kalau posisi duduk kita pendekin sekali. Ini bisa
jadi armrest kanan dan kiri. Oke, anyway. Head unitnya ini model yang integrated bentuknya, ya. Tapi apakah berhubungan dengan mobilnya? Ini seperti yang ada di Rocky dan Race juga. Dia ada Apple CarPlay dan Android Auto. Instrumen clusternya mirip di Rocky Race juga. Satu layar LCD dan ada indikator kalkulator untuk speedometer. Ya, ini coba menunya sama kayak Race apa enggak? Display brightness, design sama persis sama Rocky Race. AC single zone standar aja dengan digital loh AC-nya loh. Ya, dan suhunya pakai angka. Dan ada 2 tombol yang tidak berfungsi. Ya. Jadi ada yang tidak berfungsi juga di sini, yaitu pengatur arah. AC itu hanya bisa keluar dari sini. Tidak ada pengatur arahnya, semburannya, mau kaki, mau ini, mau defogger depan, nggak bisa, hanya ke muka saja. Heran, kenapa ya? Tanggung banget ya. Kenapa itu nggak ada? Defogger depan aja nggak ada. Kaca berembun tuh memungkinkan sekali loh. Kalau misalnya kita nggak pengen pakai AC, di luar suhunya tuh lebih dingin daripada di dalam mobil, itu pasti akan berembun kaca depan. Perlu defogger depan. Tapi ini ada lumayan tombol defogger belakang, karena belakang tuh ada defoggernya. Ada start stop engine button. Jadi ini kuncinya tuh keyless entry dan keyless start. Ada indikator pakai seat belt apa enggak untuk penumpang-penumpangnya. Terus ini dashboardnya ini ada kombinasi silver ini, terus ada ambient lightnya warna biru. Ini lampu kabin di sini semuanya pakai LED ya. Ini pintu lagi kebuka soalnya. LED. Ini shifternya PRND. D-nya itu bisa manual mode. Manualnya itu ya plus minusnya kebalik sih, plusnya ke depan, tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang luar biasa. Tidak pakai rem tangan otot, dia pakai rem tangan jari, ya. Tuh. Dan ada auto hold-nya. Keren kan? Luar biasa. Ini ada wireless charging. Kita nyalakan. Handphone yang dilengkapi dengan wireless charging akan nge-charge. Yuk, charge yuk. Yuk. Charging tuh. Setirnya tuh kulit. Enak dipegangnya, pasti terasa lebih mahal kalau suatu mobil itu setirnya kulit. Tombol untuk sebelah kanan tuh adalah untuk urusan audio dan ada drive. Ini ada driving mode. Jadi driving mode-nya bukan di shifter, tombolnya ada di setir. Sebelah kiri urusan MID, kita bisa ngatur-ngatur MID di sini dan ada untuk trip meternya di sini. Audio volumenya ada di bawah kiri. Ya, tingginya berbeda nih. Untuk gedein lebih tinggi daripada untuk kecilin. Begitu pula ini tombol yang ini, kita bisa rasa dengan jempol, yang back ini lebih tinggi daripada atas bawahnya. Oke, memang didesain buat hanya diraba saja bisa dipencet, nggak perlu repot-repot. Kamera 360. Kamera 360 ini bisa ganti depannya doang atau samping-samping kanan kiri biar nggak kejeblos got. Ini kadang sangat penting sekali. Kamera 360. Ini lumayan low lightnya lumayan bagus ini. Lumayan dapet. Kita masukin mundur. Gelap, tapi pantesan bagasinya dibuka. Nah, tuh lumayan kan? Iya, tapi ini kan lihat ini dong, mobil yang ini. Jelas kan? Terlihat. Kamera belakang kelihatan nggak? Oh, warna mobilnya bisa diganti-ganti. Putih, hitam, silver, ungu, merah. Unik. Combination sebelah kanan ada auto headlamp dan ada fog lamp depan. Sebelah kiri untuk urusan wiper, tidak ada autonya. Di sini ada tombol tolak bala karena ini adalah yang tipe TSS. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi safety yang ada pada mobil ini karena ini yang paling mahal TSS. 2 tombol kosong dan 1 tombol stability control. Nah, TSS di sini tidak seperti yang ada di Race. Race itu mendapatkan cruise control. Cruise control yang adaptif, yang enak untuk perjalanan Jakarta-Surabaya. Ini nggak dapat. Padahal harganya sudah luar biasa. Mobil ini harganya hampir menyentuh 300 juta. Ini adalah harganya. Dan tipe-tipe di bawahnya ya ini daftar harganya. Kan cukup jauh dari
Avanza yang 1300 cc. Oke, kepraktisan. Ada cup holder di sini. Ya, ini bisa langsung didinginin dari lubang AC. Cup holder di pintu ada 2 buah bottle holder dan kantong-kantongan. Di sini juga masih bisa buat naruh-naruh apapun, handphone gitu. Kalau mau jauh dari istri kita taruh sini handphone. Kemudian ini wireless charging tadi dan ada tempat lagi di sini. Dalamnya ada 12 volt power outlet. Oke, sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak colokan USB di depan? 1, ini doang. Nih, 1 dari head unit. Kalau mau nambah colokan USB, dicolok ini pakai 12 volt power outlet. Padahal belakang dapat 2 ya, heran. Kenapa depan cuma 1 aja ini? Tapi ada lagi USB sebenarnya. Ngumpet. Ada di sini. Ini kayaknya untuk penumpang kiri aja ya. Ini jadi ada tempat-tempat lagi di bawah sini. Dan sebelah sini ada USB-nya. Ngumpet. Lacinya nggak besar, kecil, bukannya pun sempit banget ini bukanya. Oke, sekarang posisi duduknya. Ini ada posisi duduk kami, mungkin agak maju dikit deh. Nah, enggak lah segitu. Bener tadi. Gini, setirnya itu tilt dan alhamdulillah bisa teleskopik. Walaupun sebenarnya teleskopiknya sudah kita paling tarik ini masih agak kurang dekat dengan badan, cuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini sudah jauh lebih baik. Terima kasih Toyota telah memberikan ini gini loh, naik mobil nggak pakai pengaturan teleskopik yang bikin kejauhan setir dengan badan tuh jauh gitu loh ya. Itu seperti makan tuh nggak pakai sambal, ya kan? Itu seperti bukan makan nggak pakai sambal deh, makan nggak pakai nasi. Ya, lauknya enak, cuma kok kurang nasi. Overall, mengenai Toyota Veloz yang baru, merupakan mobil baru yang sangat menarik untuk dibeli karena ini punya platform DNGA yang biasanya enak di Rocky dan Race. Dan ini cocok juga untuk orang yang mau upgrade sebenarnya dari Veloz lama, karena ini pasti kami yakin mobil yang jauh lebih enak daripada Veloz yang lama. Tapi apakah ini pantas kalau mau upgrade dari Expander ke mobil ini? Kalau secara ruangan di interior, menurut kami masih lebih lega, lebih enak Expander dibanding dengan ini. Ya, itu pilihan Anda. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan West Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.